Wahai jiwa yang suci. Nah, itu. Ya. Hendaklah kamu menjadi orang yang marifat kepada Allah. Orang yang kenal dengan Rabbmu. Dan hendaklah kamu menjadi orang yang soleh. Ya, patuh kepada ayah bunda, hormat kepada ayah bunda. Ya. Dan hendaklah kamu menjadi orang yang ahli ibadah. Serta kamu belajarlah dengan baik dan sungguh-sungguh. Pokoknya apa yang jadi niat Bapak Ibu? Tentu yang terbaik kan? Bertakwa kepada Allah, rajin beribadah, menjadi anak yang soleh, soleha, ya, dan rajin belajarnya nanti. Kunkan di situ dia. Habis itu ditanam, tanam. Ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu Bapak Ibu. Sudah sempurna tuh. Ya. Setelah itu kewajiban yang keduanya, ya, baru diazankan ya. Azankan kanannya, iqamahkan kirinya. Baru hidupkan sunnah yang ketiganya. Lakukanlah namanya dengan hanak. Atau disebut namanya tahnik. Bukan teknik. Hanak itu membersihkan mulut bayi. Ya, dengan sebutir kurma. Kalau tidak ada kurma, sekarang madu. Nah, kalau ada kurma, suruh orang-orang yang soleh, orang-orang arif billah. Jangan orang yang nggak soleh, nanti beracun. Makanya Rasulullah itu ketika anak sahabatnya lahir, ya, dibawanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah minta sebutir kurma, dikunyah-kunyah oleh Rasulullah sampai halus, baru dikasih oleh Rasulullah. Nah, kalau sekarang kita tidak ada orang yang soleh dan lain sebagainya, beli madu, oleskan. Untuk apa gunanya itu? Hanak itu atau tahnik itu gunanya supaya anak tadi bisa dia beradaptasi dengan ibunya ketika diberi susu sama ibunya. Tuh ilmunya tuh. Biar mudah dia beradaptasi. Ya. Setelah dilakukan namanya hanak, pembersihan mulut bayi atau tahnik namanya, baru yang keempatnya lakukanlah namanya akikah. Itu dia. Ya. Lakukan akikah. Dibeli kibasnya, dibeli kambingnya. Kalau anak itu laki-laki, 2 ekor bagus, lebih utama. Kalau anak itu perempuan 1 ekor. Namun hakikat rahasianya, baik anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu laki-laki ataupun perempuan, ya, 1 ekor saja sudah cukup. Makanya Rasulullah itu mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain, 1 ekor untuk Hasan, 1 ekor pula untuk Husain. Ya, mana yang lebih abdol? 2 atau 1? Tentu lebih abdol 2. Lebih banyak umat yang diundang. Jamaah banyak datang. Kalau 1 ekor kan terbatas. Begitu Bapak Ibu memahaminya. Lakukanlah itu pada hari yang ke-7 sejak lahir anak. Itu sunnahnya di situ. Oh, tak bisa kita melakukannya pada hari yang ke-7 karena ibunya belum kuat. Biaya sudah banyak terpakai untuk melahirkan. Lakukanlah pada hari yang ke-14. Hari yang ke-14 sejak kelahirannya. Belum juga kita ada waktu dan kesempatan, belum ada duit, atau ada duit, kesempatan belum juga ada, karena kesibukan yang lain mengurus-ngurus ini, lakukanlah pada hari yang ke-21 sejak kelahiran anak. Hendak juga kita dapat melakukannya, lakukanlah akikah itu sebelum anak itu akil balik. Akil balik. Akil balik bagi perempuan apa tandanya? Haid. Kalau akil balik bagi laki-laki? Mimpi. Lakukan sebelum akil balik dia. Akikahnya itu. Hari sebelum di akil balik lakukan. Oh, telah terjadi akil balik Ustadz. Belum juga lagi Bapak Ibu mampu melakukannya. Maka kewajiban akikah itu gugur bagi ayah bundanya. Lalu kewajiban siapa lagi? Kewajiban itu jatuh kepada anak itu ketika anak itu sudah dewasa.
dia sudah mandiri, sudah bekerja, dia sudah ada penghasilannya, maka dialah yang wajib mengakikahkan dirinya sendiri. Dia yang mengakikahkan diri sendiri. Makanya Rasulullah mengakikahkan dirinya itu ketika Rasulullah nikah. Rasulullah nikah. Ustaz mengakikahkan diri Ustaz ketika Ustaz nikah, Ustaz akikahkan diri sendiri. Beli kambing, potong sendiri. Itu rahasianya Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena di dalam akikah itu banyak ilmunya. Pendidikan secara dini. Bagaimana dia akan memiliki sifat dermawan, pemurah, pengasih, penyayang dia. Dididik seperti itu Bapak Ibu. Itu rahasia-rahasianya sebenarnya memberikan pengajaran itu. Makanya dikatakan oleh Rasul, al-bait madrasatul ula. Rumah itu sekolah pertama bagi anak-anak. Kalaulah rumah tangga itu sekolah pertama, perdana bagi anak-anak kita, siapa yang menjadi gurunya di situ? Mamanya, maminya, papinya, apa dan amaknya. Nah, kalau Ustaz, apa amak. Ya. Ayah bundanya yang menjadi guru di situ. Makanya ayah bunda jadi guru kalau dia makan, bacakanlah bismillah, bismillah. Walaupun anak itu belum hafal, dengarkan bismillah itu. Setelah makan, alhamdulillah, ajarkan. Sholat kita, nanti dia sholat juga tuh, walaupun dia berlari-lari, ya kan? Begitu naik-naik punggung kita, tetap itu diajari oleh orang tua tadi itu. Hati mesti pahami. Sampailah dia nanti, ya. Anak-anak remaja barulah ya diajarkan dia belajar pandai membaca diri, pandai membaca kitab. Ya, membaca kitab yang tersurat dan membaca kitab yang tersirat. Membaca kitab yang tersurat, masukkan dia ke sekolah formal. PAUD dulu namanya, TK lagi, habis TK SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Setelah itu, ajari pula dia membaca kitab yang tersirat. Kitab yang tersirat itu mesti pandai dia membaca kitab nafsiyah dirinya. Supaya dia kenal dengan Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Maka diri inilah yang disebut namanya kitab nafsiyah. Dia tidak ada hurufnya. Tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada barisnya. Tidak ada lembaran-lembarannya, halaman-halamannya. Tapi dia bisa dibaca, jelas dibaca. Itulah membaca kitab nafsiyah. Maka ini yang Allah katakan kepada kita nantinya. Setelah datangnya hari akhirat, di mana manusia itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lalu apa kata Allah? Iqra kitabaka. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasibah. Jamal, baca kitabmu. Apakah Jamal nanti bawa kitab Al-Quran tuh? Kitab yang disuruh oleh Allah adalah kitab nafsiyah, kitab diri. Yang tidak ada barisnya, yang tidak ada tulisannya. Tapi bisa dibaca. Iqra kitabaka. Baca kitabmu, baca dirimu. Kafa binafsika 'alaika hasiba. Maka cukuplah kamu yang akan menghisap dirimu sendiri, kata Tuhan. Disitulah letaknya Allah itu, innallaha sari'ul hisab. Masing-masing kita ini disuruh oleh Allah membaca kitab masing-masing. Kitab luhnya, kitab nafsiyahnya tadi itu. Amanah yang banyak, ya. Rapornya itu nilainya itu yang merahnya atau yang hijaunya. Kalau banyak merahnya merangkaklah ke situ Tuhan. Kalau hijau apa jalan santai sila ke situ. Itu kira-kira bahasanya. Ya. Makanya Allah suruh kepada kita ini, kamu mau masuk surga, mau masuk neraka, jangan salahkan aku, kata Allah. Wa hadainahun najdain. Imma syakiran wa imma kafura. Aku beri kamu dua petunjuk. Aku beri kamu dua jalan. Ada jalan ke sorga, ada jalan ke neraka. Siapa yang pingin masuk sorga, ini jalannya, kata Allah.
Siapa yang ingin masuk neraka, ini pula jalannya. Kamu pilih yang mana dari dua jalan ini? Terserah kamu, kata Tuhan. Tuh, terbuka nanti Bapak Ibu ketika membaca kitab itu. Ini rahasia membaca kitab diri itu. Dan ini mesti wajib bahkan diajari kepada anak kita tentang ilmu tauhid. Ilmu ma'rifat wajib dipelajari. Ustaz bertanya sama email. Coba bukan diterangkan. Sebutkan saja sama Ustaz mana ilmu yang hukumnya fardu ain wajib untuk dipelajari. Pernah dengar? Ilmu yang wajib dipelajari hukumnya fardu ain. Pernah dengar? Tapi tahu nak ilmu itu? Ilmu yang wajib dipelajari hukumnya fardu ain. Coba Gina dulu, digilirkan dulu, tunjuk-tunjuk. Mana Gina? Ilmu tauhid. Coba Bu lihat lagi. Ilmu tauhid tadi nak. Ilmu mengenal Allah itu ilmu apa namanya itu? Ilmu tauhid juga. Halo Ani. Iya. Mama masih nangis aku lagi? Enggak ya. Ibunya udah balik dah. Ya. Dia diantarkan sama rudal Iran, bukan Israel. Kalau Israel itu meledak-ledak. Apa yang keduanya? Sama dengan Bu Lia atau sama dengan Bu Gina? Atau berani tampil beda sendiri? Oh, memang enggak tahu ya. Ilmu fikih. Rami? Ilmu apa? Ilmu Pak Kari? Itulah paning aku nih, Ibu, ilmu apa? Ilmu tasawuf. Jadi untuk memudah memahaminya, ilmu yang wajib dipelajari ya kepada anak-anak kita, terutama ayah bundanya dulu. Yang pertama itu namanya ilmu syariat. Ilmu syariat itu yang disebut namanya ilmu fikih. Yang kedua namanya ilmu tarikat, yang disebut namanya ilmu tasawuf. Yang ketiga namanya ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu disebut namanya ilmu tauhid. Ini wajib dipelajari bagi setiap insan, hukumnya fardu ain. Siapa yang tidak mau mempelajari ketiga ilmu ini, ibadahnya sah tapi batal. Ibadahnya sah tapi batal. Sahnya apa? Terpenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun sholat terpenuhi. Namun karena dia tidak mengenal Allah, ya, tak tahu dia cara mengingat Allah, tak tahu dia cara menghadirkan Allah, maka ibadahnya batal. Itu namanya melamun, menghayal, berimajinasi dia. Ya. Apa yang kamu pikirkan tentang aku, itu bukan aku, kata Allah. Apa yang kamu renungkan, kamu hayalkan tentang aku, itu bukan aku, kata Allah. Makanya sholat itu jangan menghayal. Jangan melamun-lamun. Sholat itu sadar. Sadar Tuhan yang dipakai, bukan sadarnya aku. Kalau akunya Allah, aku sejati yang dipakai. Jadi sadar Tuhan yang dipakai Bapak Ibu, sadar Allah. Ya, sadar Allah yang dipakai. Jadi ini wajib dipelajari ini. Disuruh oleh ayah bundanya belajar tuh, baca kitab tersirat. Kitab tersirat itu adalah kitab diri. Ilmunya tuh dia, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid. Pelajari ini. Biar dia tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Kalau dia sudah tahu rahasia dirinya, yaitu nyatanya diri Allah, maka disitulah dia bisa dan mampu memulangkan kembali dirinya itu kepada Tuhan sebelum datangnya ajal. Pertanyaannya, ini udah di ujung-ujung kaji kita nih. Di ujung-ujung. Kalau dia sudah mengenal sejati dirinya itu tiada lain nyatanya Allah,
maka ketika itulah sebenarnya dia sudah bisa memulangkan dirinya kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Pertanyaannya, Pak Ali, apa maksudnya dia telah memulangkan dirinya kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal? Maksudnya bagaimana tuh? Pasti lupa tuh. Pak Suparjo, bagaimana cara Bapak memulangkan diri kepada Allah sebelum datangnya ajal? Itu dia, alhamdulillah. Sadari diri kita ini bahwa diri kita nggak pernah ada, yang ada hanya Allah. Ketika itu sebenarnya diri Bapak Ibu itu udah pulang itu. Kalau belum sadar diri kita adalah kita, belum sadar kita itu adalah kitanya, tandanya belum pulang dan belum kembali. Itulah yang disebut namanya dengan syirik. Syirik itu apa? Apa kata Nabi? Wujuduka zanbun. Itu dia Bapak Ibu, ini ilmunya. Wujuduka zanbun. Yang dikatakan syirik itu adanya pengakuan dirimu, adanya kesadaran dirimu. Kalau kamu masih sadar, kamunya yang melihat, kamu masih sadar, kamunya yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, kamu masih sadar, kamunya yang ada, adanya kamu itu, sadarnya kamu yang melihat itu, zanbun. Itu yang dosa, itu yang syirik itu. Makanya orang yang syirik dikatakan Allah bahwa dirinya itu apa? Orang yang syirik bahwa dirinya itu apa? Najis. Apa ayatnya, Rami? Jamal mungkin ingat tuh. Iya, innamal musyrikuna najasun. Ini ya. Innamal musyrikuna najasun. Najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik itu, orang yang masih ada dirinya, yang merasa ada, melihat dan mendengar, sebenarnya dirinya itu najis. Kalau dirinya dikatakan Allah najis, apapun macam model ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan, semuanya menjadi hampa dan sia-sia. Kosong melompong. Kulit luarnya bagus, mengkilat, tapi dalamnya hampa, tak ada berisi. Busuk isinya. Itulah orang yang beribadah takicua di nantarang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak mau menyadarinya. Itu takicua di nantarang tuh. Jadi kalau takicua di nantarang, sakit banat itu Pak Rapali. Ya. Kalau terkecoh dengan galok, biasanya tuh, kan gelap kan? Biasa kita jatuh karena masuk lubang, karena gelap. Tapi udah jelas lubangnya menganga besar Pak Rapali. Mau juga masuk kaki ke dalam itu lagi, tercebur aku, hari angin melangkang. Itu namanya butuh sangi, atau terkecoh di nantarang tuh. Karam di tengah lautan biasa, karena di tengah lautan. Tapi kalau karam di tepi lautan, luar biasa sakit bananya tiap waktu. Ini mesti dipahami itu. Jadi ibadah yang tidak mengenal Tuhan, ibadahnya batal. Batal Bapak Ibu. Apa kata Rasul? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Batal ibadahmu. Tidak aku terima ibadahmu, karena kamu tidak mengenal aku. Ya. Jadi ibadah yang tidak kenal Tuhan, ibadahnya batal, hancur. Bagaimana hatinya hadir kepada Allah? Bagaimana ruhaninya bertatap wajah dengan Allah? Kalau Allah yang dia imani, dia tidak kenal. Padahal Allah yang dia imani itu tiada lain nyata pada diri sendiri yang disebut namanya dengan insan. Maka pahamilah, dirimu bukanlah dirimu.
Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Bisa dipahami itu Pak Abdul Qadir? Diriku bukanlah diriku. Akan tetapi diriku bentuk lain daripada rupa dirinya. Itu dia. Akulah sebenarnya nyatanya akan wujud rupa dirinya. Maka Allah lah yang beraku-aku dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Sekalian alam ini bentuk lain daripada rupa dirinya. Apapun wujudnya, apapun rupanya, apapun bentuknya, semuanya itu bentuk lain daripada rupa dirinya. Namun ingat, kesempurnaan bentuk lain daripada rupa dirinya itu disebut namanya insan. Ini insan ini bentuk lain daripada rupanya Allah. Kalau begini bentuk lain daripada rupanya Allah yang disebut insan. Kalau inilah bentuk insan, begini rupanya Pak Azwar namanya. Kalau begini bentuk rupa insannya, Pak Fikri namanya. Maka Pak Azwar dan Pak Fikri, nama masing-masing itu adalah nama yang ke-101 rahasia diri Allah yang nyata pada insan. Insan itu nama yang ke-100. Insan itu nama yang ke-100. Sekarang insan itu bernama dia. Ari namanya. Maka Ari itu nama yang ke-101 yang nyata pada ingatkan tuh Mira. Abang ini nama yang ke-101 nih. Jadi Mira, aku ini nama yang ke-102. Iya Mira tuh. Itu rahasia Bapak Ibu. Jadi pulang dan kembalinya kepada Allah itu. Jangan Bapak Ibu pahami seperti kita menemui ayah bunda kita di kampung pada saat kita mudik lebaran. Pulang dan kembali kepada Allah itu. Pulang dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Apa maksud pulangnya? Ketika kita sudah memahami dan menyadari bahwa kita tiada wujud, tiada bersifat, ketika itu kita dah kembali namanya. Ketika itu kita dah hapus namanya. Kembali pada wujud yang wujud itu hanya Allah. Itu dia. Makanya dipahami. Allah itu wujudku, Muhammad itu rupaku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Ulangi lagi. Insan itu nama rahasiaku. Berami. Coba dari insan lagi. Insan itu nama rahasiaku. Adam itu nama rupa diriku. Muhammad itu nama wujud diriku. Allah itu nama diriku. Maka akulah yang beraku-aku dengan diriku. Udah habis lah kaji dah tuh. Udah terang lah tuh dah. Udah jelas Allah tuh. Masuk Ustaz tadi itu, ketika Bapak Ibu udah paham dan sudah mengerti, ya, yang wujud itu hanya Allah, maka yang berbentuk dan berupa juga adalah dirinya. Cuma cara menghantarkan kajinya diturunkan dengan kata yang bagus. Allah diriku, Muhammad wujudku, Adam rupaku, insan rahasiaku. Akulah yang beraku-aku dengan diriku. Setelah itu apa? Kala lisanahu. Apa arti kala lisanahu itu, Bu Lia? Keluh lidahku. Apa maksudnya tuh Pak Haji, keluh lidah tuh? Kata yang tiada terkatakan. Apa maksud kata yang tiada terkatakan itu Pak Azwar? Nggak bisa diterangkan apa namanya? Diam yang bagaimana? Diam atau bagaimana? Diam di dalam paham yang bagaimana Pak Abdul Qadir? Paham yang bagaimana Pak Fikri? Paham di dalam tidak paham? Ya, paham dalam kesadaran.
sadar dalam keimanan. Itu dia maksudnya. Ketika itu tidak ada pengakuan lagi di dalamnya. Jangan ngaku-ngaku Allah. Apalagi jadi Allah. Nanti jadi Fir'aun nanti. Ya. Kalau sudah kenal kita dengan Allah, Allah itu nyatanya diri sendiri. Namun di sini bukalah diri sendiri. Inilah nyatanya diri Allah yang ori, yang asli. Jangan ada pengakuan di situ. Tapi kenapa disebut tadi? Kita menyebut kalimat itu bukan kita mengatakan kita Tuhan. Kita mengatakan kalimat itu bukan mengatakan kita ini sudah jadi Tuhan. Tapi kalimat yang Bapak Ibu sampaikan tadi, yang Ustaz antarkan tadi, itu adalah kalimat untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada umat. Sesungguhnya Allah sajalah yang ada sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Dan kita nggak pernah ada sama sekali. Kapan kita tidak pernah ada sama sekali? Sejak mula adanya diri kita, kita nggak pernah ada. Kapan sejak mula adanya diri kita, kita tidak pernah ada. Sejak Allah itu ada, sejak Allah itu wujud. Sejak Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana. Sejak itu kita tidak pernah ada itu. Allah saja yang ada di situ. Rahasiakanlah lagi Bapak Ibu. Apa yang dirahasiakan sama Allah? Diri Allah dirahasiakan hilang maka? Rahasiakanlah lagi kita Ustaz. Apa itu maksudnya? Apa? Rahasiakan. Untuk apa dirahasiakan diri memang nggak pernah ada? Jamal, apa maksudnya? Rahasiakanlah lagi. Rahasiakan bahwa diri kita itu adalah nyata wujud diri Allah. Gitu ya, dia benar juga tuh ya. Maka paning Ustaz jadinya. Rahasia, kalau itu makna marifatnya apa maksudnya? Kalimatnya dia pandai nyusun kalimat dia pandai, dia takut terjebak dengan Ustaz, dialihkannya kalimat yang benar. Apa maksudnya Bulia? Rahasia kalau lagi kalau sudah kenal Allah tuh, apa maksudnya? Ya dia. Iya, setelah paham kita, rahasia kalau Allah tuh pada diri masing-masing. Apa maksud kalimat itu? Jangan ngaku Allah. Allah katakanlah Allah, manusia katakanlah manusia. Jangan katakan manusia itu adalah Allah, jangan katakan Allah itu manusia. Rahasiakan itu. Untuk mengantarkan pahamnya. Borani. Halo. Kalau beras sudah jadi nasi, bolehkah nasi mengatakan dirinya beras? Tidak. Lalu yang boleh gimana? Nasi katakan nasi, walaupun nasi mengatakan nasi, tapi nasi sudah paham bahwa dirinya. Ketika Bu Rani makan nasi, bolehkah Bu Rani mengatakan aku makan beras? Tidak. Yang boleh bagaimana? Walaupun makan nasi, hakikatnya itu adalah beras. Jadi ilmu beras dengan nasi, ilmu beras dengan lontong. Kalau kita sudah kenal Allah, rahasiakan Allah itu pada diri masing-masing. Tak boleh Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu Allah. Sebutlah hamba, sebutlah insan, sebutlah Pak Remon. Walaupun dikatakan hamba, insan, Pak Remon, nama hamba tadi, tapi Pak Remon sadar sesadar-sadarnya bahwa Pak Remon yang dikatakan insan itu tiada lain nyatanya Allah itu dah. Maka dikatakanlah Allah itulah yang dikatakan rahasianya insan. Itu ya. Cara menyampaikan kaji dengan kias. Bagaimana cara menyampaikan kaji dengan kias? Pandangan zohir nampak hambanya. Pandangan zohir nampak manusianya. Pandangan zohir nampak paremonnya. Pandangan batin tampak Allahnya. Pandangan zohir nampak lontongnya. Pandangan zohir nampak nasinya. Pandangan batin nampak berasnya. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang nampak ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu, jamaah dan ustadz. Namun pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu maksudnya apa yang dilihat oleh mata
Itulah nyatanya Allah. Pada ayah, pada ibu, pada suami, pada anak, dan sebagainya. Itu maksudnya tuh. Pandang Allahnya, apa nilai oleh mata. Jadi apa nilai oleh mata, tanggapi dengan hati. Itulah nyatanya Allah. Itulah bentuk lain daripada rupa nyatanya diri Allah itu. Namun kesempurnaan bentuk lain nyatanya Allah pada diri masing-masing. Itu maksudnya itu. Maka itulah yang dikatakan orang yang telah kembali, orang yang telah pulang sebelum datangnya ajal. Belum ditanam jasad Bapak Ibu sudah hilang. Tak ada lagi Bapak Ibu yang berjalan situ. Lalu siapa yang berjalan tuh kalau nggak kita berjalan? Siapa tuh? Tuh ya, si kudrat yang berjalan. Siapa kudrat? Allah tuh dah. Ya, begitu memahaminya Bapak Ibu. Biar kita tadi tidak dikatakan namanya orang yang murtad. Ya, orang yang zindik, orang yang musyrik. Letakkan dia pada porsinya, letakkan dia pada makom yang sebenar-benarnya. Jadi yang syariat letakkan di syariat, yang hakikat letakkan di hakikat. Jangan yang hakikat dipasangkan di syariat, yang syariat dipakaikan di hakikat. Tak boleh, ta'amuh dia tuh. Ya, jalanilah hidup ini dengan baik. Ya, jadi baik jadi rahmatan bil alamin. Itu ilmunya Bapak Ibu. Kemanapun Bapak Ibu belajar mengaji, tujuannya bagaimana pulang dan kembalinya betul-betul selamat. Ya, tidak ada ingin jadi wali, wali ini, wali itu. Bapak Ibu sudah lama jadi wali murid. Ya, wali kota, wali jorong, pokok wali-wali. Ya, jangan ada yang mau jadi ini jadi itu, tipu daya nanti Bapak Ibu. Jangan lagi menyentar-nyentar ke dalam diri. Karena ijabnya orang makrifat itu pada saat dia menyentar ke dalam dirinya. Hijab yang paling halus bagi orang makrifat itu pada saat dia menilik ke dalam dirinya. Contohnya apa? Aku ini sudah makrifat atau belum ya? Kalau aku sudah makrifat, tentu aku ini wali Allah. Kalau aku ini wali Allah, tentu aku punya karomah. Tapi apa karomah aku ya? Pada saat dia sudah menilik ke dalam diri, telah ada di wujudu kazanbun. Ketika dia sudah berkata, aku ini sudah makrifat atau belum ya? Udah nampak dirinya tuh. Padahal tadi dikatakan man arafarobahu fasadal jasad. Siapa yang sudah kenal Tuhan, hilang dirinya. Kalau udah hilang dirinya, apa lagi mau disentar? Karena diri yang wujud ini, yang songgo, yang sebatang ini, keha, koha, ini diri Allah, ini diri zat. Apa lu gak mentilik-tilik lagi? Kalau ditilik, ada yang menilik, ada pula yang ditilik. Ada yang memandang, ada yang pandang, dua wujud di situ. Makanya tidak boleh menilik, tidak boleh memandang, tidak boleh menyenter. Tidak ada lagi bahasa mencari. Kalau orang masih mencari Tuhan, tanda belum berjumpa. Ya, kalau ada orang ingin kenal Tuhan, tanda belum kenal, masih buta. Jadi tidak ada kata dan bahasa. Itulah maksud yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, la sautun wala harpun. Tidak ada kata dan suara yang bisa dijelaskan lagi, diutarakan lagi. Semuanya sudah terang dan jelas. Makanya sesuatu yang sudah jelas tak boleh dijelaskan. Kalau dijelaskan juga makin kabur maknanya. Bapak Ibu kata Ustadz sudah berada di majelis. Lalu ditanya juga lagi, mana yang majelis itu Ibu? Lalu Ibu jelaskan juga, ini apa majelis? Ini karpet nih. Ini tunjuk tiang, tunjuk dinding. Kenapa? Lain yang ditanya, lain pula yang ditunjuk. Yang ditanya majlis, yang ditunjuk apa? Yang tunjuk karpet. Makanya kalau udah terang, halo Ibu Depi. Kalau sudah terang, jangan ditanya cengat juga lagi. Yang mana Allah tuh? Ya, itu tak boleh ditanya-tanya, cukup dipahami. Kalau dijelaskan juga, bilang enggak ini. Kalau Ibu DP ingin lihat Allah, lihat, aku ini bukan Allah. Tapi kalau ingin lihat Allah, lihatlah kepada aku. Tapi aku bukanlah aku. Aku, inilah nyatanya wujud Allah. Itu cara menerangannya, kan jale. Wah, mungkin itu bahasanya paham tuh Pak Juki tuh. Alhamdulillah, karena Bapak Ibu udah paham, aku udah panik aku
Ya, sadaqallahul azim. Ini saja Bapak Ibu yang bisa Ustaz sampaikan, bahwa sesungguhnya kalau kita sudah mengenal akan kejadian diri kita, diri yang sejati itu tiada lain adalah diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah diri nyatanya diri kita sendiri. Inilah nyatanya diri Allah. Kesimpulannya, rupanya diri yang kita cari selama ini adalah diri sendiri. Diri sendiri inilah wujud nyatanya diri Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.